Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Mudah-mudahan dengan nikmat itu senantiasa menjadarkan diri kita untuk terus mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selalu patuh dan taat terhadap ajaran agamanya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku, dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa dalam program Ruang Bicara Kita, salah satu program Departemen Kominfo Badan Eksekutif Mahasiswa Stidi Al-Hikmah Jakarta. Mudah-mudahan dengan program ini bisa mendatangkan kebermanfaatan dan juga menjadi syiar dakwah kita untuk menegakkan ajaran agama Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang menjadi besar dengan niat yang benar. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, berapa banyak amalan yang besar menjadi remeh gara-gara niat, dan juga berapa banyak amalan yang remeh menjadi besar gara-gara niat. Jangan-jangan prestasi yang kita punya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sirna karena tidak didasari dengan niat yang benar, tidak dibingkai dengan keikhlasan, dan juga jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti 3 kisah orang penting yang diseret ke dalam api neraka karena salah niat, padahal mereka adalah tokoh yang sangat berpengaruh di tengah kaumnya. Mereka adalah motor penggerak masyarakat yang bisa mengubah kondisi masyarakat pada saat itu. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang alim yang banyak ilmunya, yang kedua adalah orang dermawan yang banyak dermanya, kemudian yang ketiga adalah mujahid, yaitu orang yang gemar berjihad. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita dalam sabdanya, yang pertama kali dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat adalah 3 golongan, yaitu orang alim, orang dermawan, dan mujahid. Adapun orang alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatanginya dan juga menanyainya, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Maka dia menjawab, aku menuntut ilmu di jalan-Mu ya Allah, dan aku sebarkan hanya untuk mencari keridhaan-Mu. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta, bahwasanya engkau menuntut ilmu hanya untuk disebut sebagai seorang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya. Maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Adapun yang kedua adalah orang dermawan. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Maka dia menjawab, aku mencari harta yang halal dan aku infakkan di jalan-Mu ya Allah. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta, engkau menginfakkan harta hanya untuk dilihat ataupun hanya untuk disebut sebagai seorang yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeretnya, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Kemudian ditanyakan kepada orang yang berjihad, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Maka dia menjawab, aku berperang di jalan-Mu ya Allah sehingga aku mati terbunuh. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta, bahwasanya engkau berperang hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeretnya, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Para ulama menempatkan hadis ini di awal pembahasan, tentunya bukan tanpa maksud dan juga tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian amal itu tergantung kepada niat. Jika niat itu baik, maka itu akan berpengaruh kepada kualitas amal. Maka ketika kita berniat, maka kita harus niatkan dengan baik. Jangan sampai niat yang kita lakukan bisa mempengaruhi amal kita dengan keburukan-keburukan yang bisa terjadi. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya niat merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena dengan niat itu yang akan menentukan apakah amal itu akan menjadi ketaatan ataupun merosot nilainya menjadi kemaksiatan. Niat memiliki banyak arti dan fungsi yang berdampak pada diterima tidaknya suatu amal. Yang pertama adalah menyempurnakan. Tanpa niat yang jelas,
maka suatu amal tidak sempurna dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menjelaskan, innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah innama kamalul a'mal. Sesungguhnya kesempurnaan amal itu dengan niat. Inilah yang menjadi dasar utama bahwasanya niat itu penting untuk mempengaruhi suatu amal. Niat juga masuk kepada rukun ibadah. Artinya tidak ada ibadah tanpa adanya niat. Kemudian yang kedua adalah mengubah. Niat yang buruk bisa mengubah amal yang baik menjadi buruk. Misalnya adalah sedekah dan infak adalah suatu amal yang baik, tetapi jika dilakukan dengan pamrih tertentu, misalnya mengejar kedudukan, popularitas, ataupun sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka ini menjadi gugur nilainya. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan al-ghayah la tubariru al-wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa menghalalkan segala cara. Artinya tujuan yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan. Dengan niat, amal menjadi kuat, motivasi menjadi dahsyat, dan juga badan yang lemas menjadi kuat. Ini adalah ruhnya niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu telah bulat tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian yang keempat adalah menjadikan. Nah, niat yang buruk bisa menjadikan perbuatan yang halal menjadi haram. Misalnya seseorang melakukan perbuatan baik tetapi tujuannya salah, maka itu akan berpengaruh kepada kualitas amalnya. Misalnya seseorang membangun masjid. Membangun masjid adalah sesuatu yang sangat baik, tetapi jika diniatkan dengan sesuatu yang tidak baik, misalnya tujuannya buruk ataupun tujuannya rusak, maka itu akan menjadi ataupun akan mendatangkan bencana kepada dirinya. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan keikhlasan adalah ketika engkau selamat dari keduanya. Niat juga bisa menjadikan sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Contohnya adalah misalnya makan dan minum. Nah, makan dan minum adalah sesuatu yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan makan dan minum itu menjadi ibadah? Nah, kalau hanya sekedar makan, jangankan Anda gitu kan, orang yang tidak beriman pun dia juga makan. Kalau hanya sekedar minum, jangankan Anda, orang yang tidak beriman pun minum. Tapi kita harus berbeda dengan mereka. Karena kita orang yang beriman, maka kita harus berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya agar meniatkan minum itu menjadi ibadah? Misalnya dengan membaca basmalah. Nah, dengan kita mengucapkan basmalah itu, maka itulah yang insya Allah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang indah. Kemudian dengan niat yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan juga kepada diri kita. Itulah mungkin sedikit penjelasan tentang menjadi besar dengan niat yang benar. Dan kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus meluruskan niat. Jangan-jangan kita kuliah hanya untuk mengejar gelar misalnya, ataupun hal-hal yang dilarang, ataupun hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Tetapi kita kuliah niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu. Karena dengan niat itu insyaallah itulah yang akan menjadikan keindahan bagi kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam muda bebangun, salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.